Hai sahabat Universitas Kreatif. Dalam dunia politik, informasi adalah senjata paling ampuh. Pemerintah di seluruh dunia menggunakan berbagai teknik propaganda untuk membentuk opini publik, mengendalikan narasi, dan mempertahankan kekuasaan. Dari teknik klasik hingga strategi modern berbasis teknologi, propaganda telah menjadi alat utama dalam memanipulasi masyarakat tanpa disadari. Tapi bagaimana cara mereka melakukannya? Apakah kita benar-benar memiliki kebebasan berpikir? Ataukah kita hanya melihat dunia melalui lensa yang telah mereka ciptakan? Inilah 10 teknik propaganda yang digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia. Sebelum kita kupas 10 strategi ini, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Kita mulai dari yang pertama, teknik bandwagon. Mengendalikan opini dengan mayoritas. Bandwagon adalah teknik propaganda yang mendorong orang untuk mengikuti suatu ide karena mayoritas orang melakukannya. Pemerintah menggunakan teknik ini dalam kampanye politik, kebijakan publik, hingga perang. Contohnya propaganda militer yang menggambarkan bahwa semua orang patriot bergabung dengan tentara untuk meningkatkan perekrutan. Teknik ini memanfaatkan psikologi massa. Orang cenderung mengikuti sesuatu yang dianggap populer. Semakin banyak orang percaya suatu kebohongan, semakin sulit bagi individu untuk menolaknya. Yang kedua yaitu teknik name calling, menciptakan musuh bersama. Pemerintah sering menggunakan label negatif untuk menggambarkan oposisi atau kelompok tertentu. Istilah seperti teroris, pengkhianat, atau radikal sering digunakan tanpa bukti konkret untuk menanamkan ketakutan dan kebencian. Dengan menstigma kelompok tertentu, masyarakat akan lebih mudah dimanipulasi untuk mendukung kebijakan represif, bahkan jika kebijakan tersebut melanggar hak asasi manusia. Kita masuk yang ketiga, glittering generalistis, janji indah tanpa makna. Teknik ini menggunakan kata-kata bermakna luas seperti keadilan, kebebasan, atau perubahan tanpa memberikan penjelasan konkret. Kampanye politik seringkali mengandalkan teknik ini untuk menarik emosi pemilih tanpa memberikan kebijakan yang jelas. Kata-kata ini menciptakan kesan positif tanpa substansi, sehingga sulit untuk dikritik meskipun tidak ada kebijakan nyata di baliknya. Yang keempat yaitu transfer, mengaitkan simbol positif atau negatif. Transfer adalah teknik propaganda di mana pemerintah menghubungkan dirinya dengan simbol positif seperti bendera, agama, atau tokoh terkenal untuk memperoleh legitimasi. Sebaliknya, mereka juga bisa menghubungkan musuh mereka dengan simbol negatif. Misalnya seorang pemimpin yang berbicara di depan bendera nasional memberi kesan bahwa ia mewakili kepentingan seluruh rakyat. Padahal kebijakan yang ia buat belum tentu berpihak pada mereka. Yang kelima yaitu testimonial, menggunakan tokoh publik untuk mempengaruhi. Testimonial melibatkan penggunaan selebritas, ilmuwan, atau influencer dan tokoh berpengaruh untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dengan mengasosiasikan diri dengan figur yang dihormati, pemerintah berusaha meyakinkan rakyat bahwa kebijakan mereka benar. Dalam banyak kasus, para tokoh ini mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan tersebut, tetapi popularitas mereka cukup untuk mengubah opini publik. Yang keenam yaitu teknik plain vox, berpura-pura menjadi bagian dari rakyat. Teknik ini digunakan oleh politikus untuk menciptakan citra bahwa mereka adalah orang biasa yang memahami penderitaan rakyat. Mereka mungkin berpakaian sederhana, makan di warung rakyat, atau berbicara dengan dialek lokal untuk menarik simpati. Namun di balik layar, mereka mungkin memiliki gaya hidup yang jauh dari sederhana, dengan akses ke kekayaan dan kekuasaan yang tidak dimiliki rakyat biasa. Yang ketujuh, fear apple, menanamkan ketakutan untuk mengontrol.
Ketakutan adalah alat propaganda yang efektif. Pemerintah seringkali melebih-lebihkan ancaman seperti kejahatan, terorisme, atau pandemi untuk membenarkan kebijakan darurat yang mengekang kebebasan sipil. Dengan menciptakan rasa takut, rakyat lebih cenderung menerima tindakan ekstrim seperti pengawasan massal, sensor media, atau bahkan hukum darurat. Kita menempati yang kedelapan, teknik cut stacking, memanipulasi data dan fakta. Cut stacking adalah teknik propaganda yang hanya menampilkan data yang mendukung agenda pemerintah, sementara fakta yang bertentangan disembunyikan atau diputarbalikkan. Misalnya, laporan ekonomi mungkin menyoroti pertumbuhan industri tertentu, tetapi mengabaikan peningkatan angka pengangguran. Dengan cara ini, pemerintah dapat menciptakan ilusi kesuksesan, meskipun realitasnya sangat berbeda. Yang kesembilan, repetition, mengulang kebohongan hingga terasa benar. Teknik ini melibatkan pengulangan pesan secara terus-menerus hingga masyarakat mempercayainya sebagai kebenaran. Slogan pemerintah, berita yang terus diulang, dan pernyataan resmi adalah contoh cara propaganda ini bekerja. Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi, pernah berkata, kebohongan yang diulang terus-menerus akan menjadi kebenaran. Hingga kini, prinsip ini masih digunakan dalam politik modern. Yang ke-10, teknik false dilemma, memaksa pilihan yang tidak seimbang. False dilemma terjadi karena pemerintah menggambarkan suatu isu seolah hanya ada dua pilihan, mendukung kebijakan mereka atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Padahal, kenyataannya seringkali ada lebih banyak opsi yang tidak disebutkan. Teknik ini digunakan untuk menekan oposisi dan membuat masyarakat merasa tidak punya alternatif lain selain mendukung pemerintah. Sahabatku semua, dari propaganda klasik hingga manipulasi modern, pemerintah di seluruh dunia terus menggunakan teknik ini untuk mengendalikan opini publik. Apakah kita benar-benar memiliki kebebasan berpikir? Ataukah kita hanya melihat dunia melalui lensa yang telah mereka ciptakan? Saatnya kita lebih kritis terhadap informasi yang kita terima dan mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya mengendalikan narasi di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel Universitas Kreatif untuk menyaksikan konten kami berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time.